Nah, teman-teman, terima kasih sebelumnya yang sudah mau hadir dan menyempatkan diri untuk bisa menghadiri webinar mengenal dasar-dasar animasi, prinsip-prinsip penting yang perlu Anda ketahui. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, nama saya adalah Maria Oktavianinal Putri. Sekarang saya sedang mengenyam pendidikan di Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia, S1 Teknik Informatika, Desain Grafis, dan Multimedia. Jadi, teman-teman yang ingin terhubung ataupun saling terkoneksi, berikut adalah akun LinkedIn dan juga Instagram saya. Sebelum memulai webinar ini, penting untuk kita untuk mengetahui apa sih tujuan pembahasan dari webinar ini. Jadi tujuan pembahasan webinar ini yaitu menjelaskan prinsip animasi dan bagaimana prinsip-prinsip animasi diterapkan dalam pembuatannya sehingga dapat menghasilkan karya yang lebih hidup dan dinamis. Jadi agenda pembahasan kita kali ini itu tidak banyak, hanya dua, yaitu yang pertama ada pengenalan animasi, dan yang kedua adalah prinsip dasar animasi. Jadi kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu pengenalan animasi. Jadi kita langsung membahas pengertian animasi. Jadi animasi itu sendiri adalah metode di mana sebuah gambar atau objek dimanipulasi untuk menciptakan bentuk yang bergerak. Animasi diambil dari bahasa Latin yaitu anima yang memiliki arti jiwa, hidup, atau semangat. Nah, biasanya animasi sendiri itu merupakan kumpulan gambar, bisa berupa tulisan, objek benda, warna, dan efek khusus yang dibuat seolah-olah hidup. Selanjutnya adalah jenis-jenis animasi. Nah, sebelumnya aku mau tanya sama teman-teman, kalian tahu nggak ini animasi judulnya apa aja? Mungkin ada yang tahu, bisa komen. Oke, sepertinya teman-teman ini masih belum familiar ya. Nah, di sini pertama-tama kita perlu tahu nih, mengulik nih jenis-jenis animasi. Apa aja sih yang ada dalam film-film ini? Nah, yang pertama itu adalah animasi tradisional. Animasi tradisional merupakan jenis animasi tertua. Dalam animasi tradisional, objek digambar di atas kertas transparan seluloid atau biasa dikenal dengan teknik animasi sel. Nah, pada animasi ini, animator itu harus menggambar setiap frame dan membuat urutan animasi. Mekanismenya itu sama seperti flipbook, tetapi skalanya itu lebih besar. Nah, jenis animasi tradisional ini umumnya ditemukan dalam film animasi 2D seperti Aladdin, The Lion King, Pinocchio, Tarzan, The Little Mermaid, dan kartun-kartun lain sebelum ini. Namun, tidak semua animasi 2D itu dapat disebut sebagai animasi tradisional. Nah, yang kedua adalah animasi 2D berbasis vektor. Jadi, selain dengan cara yang telah disebutkan di atas, yaitu animasi tradisional, animasi 2D juga bisa dibuat dengan gambar yang berbasis vektor. Gambar vektor ini ternyata lebih mudah diolah menjadi animasi dibandingkan dengan gambar berbasis piksel. Nah, seperti yang teman-teman tahu, gambar berformat JPEG, GIF, atau BMP adalah contoh gambar yang berbasis piksel. Gambar-gambar ini tidak dapat diperbesar atau diperkecil. Jika ia diperbesar atau diperkecil, itu akan mempengaruhi kualitas gambar. Sedangkan jika kita mengolah gambar berbasis vektor, maka resolusi tidak akan menjadi masalah. Animasi berbasis vektor menggunakan nilai matematika untuk mengubah ukuran gambar, sehingga gerakannya menjadi lebih halus.
Bisa dilihat di sini contohnya itu adalah animasi Shinchan. Yang ketiga adalah animasi 3D. Jadi saat ini animasi 3D adalah jenis animasi yang paling banyak digunakan. Dalam film animasi 3D, animator itu menggunakan program untuk menggerakkan bagian tubuh karakter. Pada tiap frame ini, animator harus memastikan apakah semua bagian dari sebuah karakter tersebut sudah berada dalam posisi yang tepat. Animator akan menyesuaikan dan mengubah gerakan yang dilakukan karakter mereka. Nah, contoh-contoh animasi yang menggunakan jenis animasi 3D itu misalnya Toy Story hingga Coco. Perbedaan dari animasi 3D dan animasi 2D sendiri adalah animasi 3D menawarkan representasi yang lebih realistis dengan kedalaman dan gerakan 3 arah. Sementara animasi 2D menekankan pada gambar datar dan gerakan 2 arah. Yang keempat ada motion graphic. Nah, motion graphic adalah jenis animasi yang terdiri atas potongan grafis digital yang menciptakan ilusi gerak untuk menceritakan atau memberikan pesan tertentu. Umumnya, animasi motion graphic digunakan dalam bisnis, iklan berbasis video, dan urutan judul dalam film, yang biasanya dikombinasikan dengan suara untuk proyek multimedia. Jika teman-teman itu sering melihat iklan seperti Duolingo yang berada di platform YouTube ataupun sosial media lain, nah itu bisa jadi salah satu contoh dari animasi motion graphic. Yang kelima adalah stop motion. Animasi stop motion adalah teknik pembuatan film di mana objek secara fisik dipindahkan sedikit demi sedikit lalu diambil satu frame pada satu waktu, sehingga ketika diputar ulang akan memberikan ilusi gerak. Stop motion meliputi claymation, pixelation, object motion, cutout animation, dan lain-lain. Adapun cara membuat stop motion pada dasarnya itu mirip juga dengan flipbook. Untuk contohnya sendiri, stop motion itu bisa animasi Sound the Ship ataupun yang ditampilkan di slide ini adalah animasi Caroline. Nah, kita masuk di yang kedua adalah prinsip dasar animasi. Jadi di sini teman-teman itu perlu mengetahui nih 12 prinsip animasi yang harus kalian ketahui supaya animasi kalian itu lebih kelihatan bagus atau dinamis. Yang pertama ada solid drawing. Jadi prinsip solid drawing ini menitik beratkan kemampuan animator dalam menggambar. Animator itu dituntut memiliki pemahaman kuat terkait prinsip-prinsip desain seperti proporsi, anatomi, komposisi, keseimbangan, serta pencahayaan. Prinsip solid drawing berguna untuk memperkuat identifikasi tokoh meskipun angle berbeda. Sebagai contoh, dalam serial animasi larva yang bisa teman-teman lihat di gambar, jadi setiap karakternya ini bisa terlihat dan teridentifikasi meskipun ia bergerak dan berubah wujud sepanjang waktu. Bisa dibilang solid drawing ini seperti konsisten di mana walaupun angle atau arahnya berubah-ubah, karakter tersebut itu masih tetap memiliki bentuk yang sama. Nah, jadi exaggeration adalah prinsip animasi yang merupakan langkah untuk mendramatisasi sebuah gambar guna mempertegas tindakan yang dilakukan. Prinsip ini biasanya digunakan dalam film berjenis komedi karena mendukung gerakan ekstra untuk menegaskan ekspresi tertentu. Contohnya ini terdapat dalam serial Tom dan Jerry. Di sini kita tonton ulang ya videonya. Nah, contohnya ini di sini terdapat scene di mana Tom melompat
menjadi elastis, serta terdengar sound yang mendukung untuk mendramatisasi scene ini. Nah, itu adalah termasuk dalam exaggeration. Yang ketiga ada appeal. Jadi, prinsip animasi appeal itu memiliki dua tujuan, yakni sebagai gaya visual keseluruhan isi film dan pembeda karakteristik penokohan. Setiap film memiliki gaya khas yang berbeda dengan film lainnya. Setiap tokoh memiliki daya tarik berbeda dengan karakter lainnya, menyesuaikan sifat pembawaan. Seperti contohnya, karakter Upin Ipin. Nah, dalam serial animasi Upin Ipin, itu memiliki banyak perbedaan. Walaupun mereka kembar, kita masih dapat mengidentifikasi yang mana yang Upin dan yang mana yang Ipin. Misalnya dari baju yang dikenakan atau dari sifat pembawaan tokoh tersebut. Nah, yang keempat ada timing and spacing. Jadi, prinsip timing adalah tahapan untuk menentukan waktu kapan sebuah gerakan mulai dilakukan. Sementara itu, prinsip spacing merupakan pengaturan kepadatan gambar yang akan mempengaruhi timing gerakan benda. Prinsip timing dan spacing saling terkait guna menghasilkan karakter yang realistis sesuai keadaan yang diinginkan. Contohnya, di sini ada timing gerakan batu akan dipercepat oleh gravitasi. Jadi, waktu yang dihabiskan di udara lebih singkat dibandingkan dengan objek yang lebih ringan seperti bulu. Nah, di sini kita lihat, di sini batu akan jatuh lebih cepat daripada bulu. Nah, dan spacing di sini, batu akan jatuh dengan gerakan yang lebih langsung dan lurus dibandingkan dengan bulu yang di sini dia masih terbang dan lebih lama daripada batu. Yang kelima ada secondary action. Jadi prinsip secondary action menekankan adanya gerakan-gerakan tambahan untuk memperkuat gerakan utama. Prinsip ini membuat gerakan objek terkesan realistis seperti di kehidupan nyata. Sebagai contoh, gerakan pada saat berjalan. Nah, kaki akan melangkah ke depan, namun tangan akan berayun mengimbangi langkah. Di contoh ini bisa dilihat gambarnya di mana tangan itu akan mengayunkan kaki ketika dia berjalan ke depan ataupun sebaliknya. About the human figure and the action of animals. Arcs give animation a more natural action. Jadi prinsip arts ini berguna untuk membuat objek yang bergerak lebih halus dan realistis. Hal ini selain 11 prinsip lainnya, hal ini juga membutuhkan kreativitas dari sang animator. Sebagai contoh itu ketika seorang berjalan, tangannya akan membentuk pola lengkung setengah lingkaran. Bisa kita lihat contohnya di sini. Di sini ketika all our movement, head berjalan, turns maka and even eye movements are akan executed on an arc. pola seperti setengah lingkaran. Think of natural Yang ketujuh ada slow in dan slow out. Prinsip slow in dan slow out menunjukkan bahwa objek membutuhkan peningkatan serta penurunan yang berbeda-beda saat bergerak. Slow in terjadi ketika gerakan awal lambat kemudian menjadi cepat. Kemudian sebaliknya slow out dari gerakan cepat ke lambat. Prinsip slow in dan slow out digunakan untuk menghasilkan gerakan animasi yang lebih natural dan realistis, terutama di awal dan akhir gerakan. Sebagai contoh, di sini ada gerakan bouncing ball, di mana dimulainya itu dengan cepat dan lama-kelamaan akan melambat, hingga kemudian dia akan berhenti.
the bob. In this case, the carrots. Lalu yang ke-8 ada follow through dan overlapping action. Prinsip follow through dan overlapping action menekankan pada gerakan tubuh tertentu yang masih bergerak ketika karakter telah berhenti. Sebagai contohnya di sini. And overlap describes the offset between the body and the other parts, as you see example. Basically, they both describe different aspects of the same thing. This principle helps in adding more. Nah, di sini sebagai contoh, ketika karakter berhenti melompat, maka rambutnya itu tetap reality to the bergerak. character's movement. This example showing the girl jump. Yang ke-9 ada straight ahead action and pose to pose. Dalam pembuatan film animasi, animator akan berusaha memakai waktu seefektif mungkin untuk menghidupkan adegan gerakan. Metode yang dapat diterapkan adalah straight ahead action and pose to pose. Yang pertama, ada straight ahead action, adalah metode yang dipakai untuk membuat gerakan dengan menggambar satu persatu secara berurutan dan sendirian. Kelebihan metode ini salah satunya hasil gambar akan konsisten, namun karena dikerjakan seorang diri membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan proyek. Di samping itu, metode ini juga membuat animator kesulitan membuat perencanaan dan susah mengetahui frame gambar mana yang akan berakhir. Sebagai contoh, animator membuat gambar seorang yang melompat, maka ia akan membuat gambar dari awal hingga akhir. Jadi, sejak ia mengambil ancang-ancang hingga gerakan akhir mendarat, itu dibuat oleh satu orang animator saja. Sedangkan pose to pose merupakan metode yang dilakukan dua orang atau melibatkan dua animator untuk membuat gerakan. Jadi, key animator membuat key pose dan in between untuk menghasilkan gambar in between. Nah, metode pose to pose biasanya diterapkan dalam industri animasi karena memiliki pengerjaan yang lebih cepat, namun membutuhkan banyak anggota tim. Sebagai contoh, animator hendak membuat animasi orang yang sedang melompat. Nah, ia akan membuat pose kunci terlebih dahulu sebelum kemudian menyusunnya menjadi sebuah animasi yang utuh. Yang ke-10 ada staging. Jadi prinsip animasi staging adalah cara menempatkan karakter pada kamera secara tepat untuk membantu menghasilkan suasana yang diharapkan. Misalnya sebagai contoh kita lihat scene dari Tom and Jerry satu ini. Pengambilan gambar yang dilakukan adegan Tom and Jerry ini itu mengikuti hari di mana itu menambah suasana dari scene ini. Yang 11 adalah anticipation. Jadi prinsip anticipation itu menekankan bahwa ada gerakan ancang-ancang atau anticipation sebelum dilakukan sebuah gerakan. Sebagai contoh, ketika seorang hendak melompat, pasti mereka akan terlebih dahulu menekuk lutut, membukukan badan, dan menarik tangan. Baru setelah itu seseorang akan menghasilkan lompatan. Yang terakhir adalah squeeze and stretch. Jadi prinsip squeeze and stretch atau prinsip elastisitas adalah penambahan efek plastis pada objek. Pada objek benda hidup, penerapan prinsip squeeze and stretch akan memberikan efek gerak yang dinamis. Pada benda mati, prinsip itu akan memberikan kesan hidup sehingga tampak seperti objek hidup.
Sebagai contoh, jadi sebuah bola bulat sempurna yang dilempar dari atas ke bawah. Ketika bola menyentuh tanah, bentuk bola tersebut menjadi lonjong horizontal. Setelah memantul kembali, bola akan berubah menjadi lonjong diagonal. Nah, misalnya ini bisa dilihat. Lalu kita masuk pada tools membuat animasi. Di sini saya akan memberikan rekomendasi tools untuk membuat animasi. Yang pertama adalah Blender. Blender adalah software yang paling sering digunakan oleh para animator. Jadi, software Blender adalah software open source yang mendukung animasi 3D dengan hasil akhir yang mendekati nyata. Jadi, aplikasi Blender ini dilengkapi dengan banyak fitur unggulan yang memudahkan tiap penggunanya, seperti sculpting, modeling, retopology, dan curve. Tidak hanya itu, ada alat simulasi dengan tampilan yang maksimal. User interface-nya juga membuat pengguna untuk mudah menggunakan. Selanjutnya adalah Adobe Animate. Adobe Animate adalah salah satu produk Adobe yang digunakan untuk membuat animasi. Dulunya itu disebut dengan Macromedia Flash. Jadi aplikasi ini itu dirilis pada tahun 2020. Fiturnya itu sangat menarik seperti animate kamera, vector brushes, font, audio synchronized, dan format ekspor atau impor yang bisa dibuat dalam berbagai format. Yang ketiga ada Stop Motion Studio. Stop Motion Studio adalah salah satu aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk membuat animasi stop motion. Jadi dengan aplikasi ini kita tidak memerlukan lagi aplikasi tambahan untuk menempatkan foto yang berurutan dan aplikasi lain yang bisa dipakai untuk menggabungkan frame. Nah, sepertinya itu saja materi kali ini. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Oke, baik. Dari Raisa cukup ya. Untuk teman-teman lain, apakah ada? Oke, jika tidak ada, di sini kesimpulannya dari webinar ini yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, animasi dapat mengkomunikasikan emosi, karakter, dan cerita dengan lebih efektif kepada penonton. Prinsip-prinsip ini juga membantu menjaga konsistensi visual dan estetika animasi, membuatnya lebih profesional dan berkualitas tinggi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Sekian webinar ini.